Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aden Farid Maulana, selaku moderator dari kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aden Farid Maulana, Arum Muktaja, Fabrio, Anissa Syahzana, Sevia Nur Fikria, Salwa Sabita, dan Putri Anissa. Dalam video ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Berikut penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada awalnya, psikolinguistik bukanlah ilmu mandiri yang dikaji secara khusus. Psikolinguistik merupakan ilmu yang dikaji secara terpisah baik oleh pakar linguistik maupun pakar psikologi. Psikolinguistik suatu istilah pertama kali digunakan oleh Thomas A. Sabeok dan Charles E. Osgood pada tahun 1954. Walaupun sebetulnya pengkajian ilmunya telah dimulai sejak zaman Socrates dan Panini. Perkembangan bahasa sebagai salah satu masalah kompleksitas manusia, selain berkenaan dengan masalah bahasa, juga berkenaan dengan masalah kegiatan berbahasa. Sedangkan kegiatan berbahasa itu bukan hanya berlangsung secara mekanistik, tetapi juga berlangsung secara mentalistik. Dengan kata lain, kegiatan berbahasa itu berkaitan juga dengan proses atau kegiatan otak. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, studi linguistik perlu dilengkapi dengan studi antar disiplin antara linguistik dan psikolinguistik yang dikenal dengan psikolinguistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi dalam linguistik. Menurut von Humboldt 1767 sampai 1835, pakar linguistik berkebangsaan Jerman telah mencoba mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. Caranya dengan membandingkan tata bahasa dari bahasa-bahasa yang berlainan dengan tabiat-tabiat bahasa-bahasa penutur bahasa lain. Yang kedua ada Ferdinand de Saussure 1858 sampai 1913. Beliau memperkenalkan tiga istilah tentang bahasa, yaitu bahasa umumnya bersifat abstrak, bahasa tertentu yang bersifat abstrak, bahasa sebagai tuturan konkret. Yang ketiga ada Edward Sapir 1884 sampai 1939. Menurut Sapir, psikolinguistik dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengajian bahasa. Beliau juga mencoba mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran. Bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Selanjutnya adalah psikologi dalam linguistik. Menurut Leonard Bloomfield, tahun 1887 sampai 1949, berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutama sebagai penjelmaan dari adanya tekanan emosi yang sangat kuat. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme dalam teori bahasanya, yang kini dikenal sebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Menurut Otto Jespersen berpendapat bahwa bahasa bukanlah suatu wujud dalam pengertian satu benda, seperti sebuah meja atau seekor kucing, melainkan merupakan suatu fungsi manusia sebagai lambang-lambang di dalam otak yang melambangkan pikiran atau yang membangkitkan pikiran itu sendiri. Beliau juga berpendapat bahwa berkomunikasi harus dilihat dari sudut pandang perilaku. Selanjutnya, linguistik dalam psikologi. Menurut John Dewey, tahun 1859 sampai 1952, ia merupakan pakar psikologi berkebangsaan Amerika, seorang empirisme yang murni. Beliau mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan menafsirkan analisis linguistik anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Lalu menurut Karl Boxer, pakar linguistik berkebangsaan Jerman, dalam bukunya yaitu Sparse Theory tahun 1934, beliau menyatakan bahwa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut
Kangebe, kemudian disebut Ausdruck, apel yang sebelumnya disebut Auslösung, dan Darstellung yang dimaksud dengan Kangebe adalah tindakan komunikatif yang diwujudkan dalam bentuk verbal. Apel adalah permintaan yang ditunjukkan kepada orang lain, sedangkan Darstellung adalah penggambaran pokok masalah yang dikomunikasikan. Lalu, menurut Wundt, tahun 1832 sampai 1920, yang merupakan ahli psikologi berkebangsaan Jerman, orang pertama yang mengembangkan secara sistematis teori mentalistik bahasa. Beliau menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk melahirkan pikiran. Di samping itu, Wundt juga dikenal sebagai pengembang teori performansi bahasa atau biasa disebut linguistic performance. Psikologi dalam linguistik. Watson pada tahun 1878 sampai 1958, ahli psikologi behaviorisme berkebangsaan Amerika. Beliau menempatkan perilaku bahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lainnya seperti makan, berjalan, dan melompat. Sedangkan Weiss, yang juga ahli psikologi behaviorisme Amerika, beliau mengakui adanya aspek mental dalam bahasa. Namun, karena wujudnya tidak memiliki kekuatan bentuk fisik, maka terwujudnya itu sukar untuk dikaji atau ditunjukkan. Oleh karena itu, Weiss lebih cenderung mengatakan bahwa bahasa itu sebagai salah satu bentuk perilaku apabila seseorang menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama langsung secara disiplin psikologi dan linguistik dimulai sejak tahun 1860, yaitu oleh Hermann Steinitz dengan ahli psikologi yang beralih menjadi ahli linguistik, dan Maria Lazarus, seorang ahli linguistik yang beralih menjadi ahli psikologi, dengan menerbitkan sebuah jurnal yang khusus membicarakan masalah psikologi bahasa dari sudut linguistik dan psikologi. Kerjasama ini lebih erat dilakukan pada tahun 1901 di Jerman oleh Albert Tamm, seorang ahli linguistik, dengan Karl Marx, seorang ahli psikologi yang menerbitkan buku Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung. Sebagai kerjasamanya, secara khusus Tim dan Marbe telah melakukan kajian mendalam mengenai cara melakukan kerjasama antara analisis linguistik dari analogi dengan analisis psikologi dari hubungan pertuturan bahasa. Selanjutnya, psikolinguistik sebagai disiplin mandiri menurut para ahli. Yang pertama ada Leslie. Beliau pernah menegaskan dalam teorinya bahwa lahirnya suatu ucapan bukanlah merupakan pertalian antara serentetan suatu respon yang didapat dari luar, melainkan merupakan suatu kejadian akal yang keluar secara serentak dan terstruktur. Sintaksis sebuah ucapan itu datangnya tidak secara langsung yang kemudian dihubungkan bersama dengan bentuk urutannya. Yang kedua ada Lindbergh mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan biologis, khususnya dalam memperoleh bahasa sangat berbeda dengan makhluk hidup lainnya, seperti hewan. Berikut adalah alasan teori yang dikemukakan beliau. Yang pertama, terdapat bagian-bagian yang khas di dalam otak manusia untuk berbahasa. Yang kedua, model perkembangan bahasa pada semua bayi itu adalah sama. Yang ketiga, adanya hambatan yang sering dialami manusia dalam laju pertumbuhan bahasa pada diri setiap manusia. Yang keempat, bahasa itu tidak mungkin dapat diajarkan kepada makhluk lain selain manusia. Yang kelima, bahasa itu bersifat universal. Selanjutnya, psikolinguistik sebagai disiplin mandiri menurut George Miller. Pada tahun 1965, beliau menulis sebuah artikel dengan judul The Psycholinguistic, yang mana di dalam artikel tersebut beliau menerangkan bahwa kelahiran disiplin psikolinguistik tidak dapat diabaikan.
karena para pakar ilmu psikologi terdahulu mengakui bahwa otak atau akal pada manusia itu menerima isyarat-isyarat linguistik. Dan yang terakhir ada menurut Noam Chomsky. Definisi baru psikolinguistik sudah mencerminkan perkembangan baru yang lebih bersifat mentalis dan mencoba mengemukakan hakikat dari rumus-rumus abstrak yang dihipotetiskan dan diuji sebagai akibat dari sifat asal biologi manusia dalam memperoleh suatu bahasa. Materi selanjutnya yaitu 3 generasi dalam psikolinguistik. Psikolinguistik generasi pertama menurut Parera pada tahun 1996 dalam Abdul Khair, generasi pertama memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, adanya sifat reaktif dari psikolinguistik tentang bahasa. Yang kedua, psikolinguistik bersifat atomistik yang mengungkapkan teori pemerolehan bahasa. Dan yang terakhir, psikolinguistik bersifat individualis yang menekankan pada perilaku berbahasa individu. 3 generasi dalam psikolinguistik. Psikolinguistik generasi kedua menurut G.S. Miller dan Noam Chomsky menyatakan bahwa yang pertama, dalam komunikasi verbal tidak semua ciri-ciri fisiknya jelas dan terang. Yang kedua, makna sebuah tuturan tidak boleh dikacaukan dengan apa yang ditujukan. Yang ketiga, struktur sintaksis sebuah kalimat terdiri atas satuan-satuan interaksi antar kata yang terdapat dalam kalimat. Yang keempat, jumlah kalimat dan jumlah makna tidak terbatas jumlahnya. Yang keenam, harus dibedakan antara pendeskripsian bahasa dengan pemakaian bahasa. Dan yang terakhir, ada komponen biologis yang besar untuk menentukan kemampuan berbahasa. 3 generasi dalam psikolinguistik. Psikolinguistik generasi ketiga, menurut Kewers, terdapat beberapa ciri psikolinguistik generasi ketiga ini adalah: yang pertama, orientasi mereka pada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Yang kedua, keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat, dan adanya pergeseran dari analisis proses ujaran yang abstrak ke satu analisis psikologis mengenai komunikasi dan pikiran. Simpulan dari materi sejarah perkembangan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam rangka berbahasa. Psikolinguistik mempelajari 4 topik utama, yaitu komprehensi, produksi, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa, dan pemerolehan bahasa. Psikolinguistik bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam linguistik. Dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara pakar linguistik dan pakar psikologi, dan kemudian muncullah pakar-pakar psikolinguistik sebagai disiplin ilmu. Perkembangan ilmu psikolinguistik dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif, dan tahap teori psikolinguistik, realita psikologis, dan ilmu kognitif. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang materi sejarah perkembangan psikolinguistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.